Hai, Sobat Cerita Momo. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita semua. Siapa di sini yang suka banget sama kisah tentang kebangkitan wanita hebat? Kisah yang bikin kita gemes, emosi, tapi akhirnya teriak, rasakan. Kalau iya, kalian wajib banget merapat. Karena hari ini, Cerita Momo punya kisah yang akan bikin jantung kalian deg-degan, air mata kalian menetes, tapi di ujung nanti, kalian akan bersorak gembira. Ini dia kisah tentang Luna, seorang wanita yang dibuang saat suaminya di puncak karir, tapi mereka semua tak tahu siapa Luna sebenarnya. Sebelum kita mulai menyelami setiap detik drama dan balasan dendam yang manis ini, jangan lupa ya, like video ini sampai merah membara. Subscribe ke Cerita Momo supaya nggak ketinggalan kisah-kisah seru lainnya. Dan yang paling penting, komen di bawah. Tulis nama kalian, dari kota mana, dan ketik hadir. Yuk, tunjukkan kalau kalian sudah siap untuk drama hari ini. Sudah siap? Oke, pegangan erat-erat. Karena kisah, aku diusir suami dan mertuaku setelah dia diangkat jadi manajer. Mereka tak tahu aku pemilik perusahaan dia bekerja, akan segera dimulai. Rumah kecil yang hangat itu dipenuhi aroma masakan sup buntut kesukaan Aldi. Luna tersenyum saat menata meja makan, sisa-sisa tepung masih menempel tipis di pipinya. 8 tahun usia pernikahan mereka terasa manis. Dibangun dari nol, dari saat Aldi masih sekadar karyawan biasa. Luna, seorang wanita yang selalu terlihat sederhana dan penurut, adalah tiang penyangga moral Aldi, selalu meyakinkan bahwa impian besar suaminya suatu saat akan tercapai. Pintu depan terbuka. Aldi masuk dengan langkah tegap, dada membusung, dan aroma parfum baru yang mahal menyengat hidung Luna. "Selamat, Mas Aldi," bisik Luna, bergerak cepat memeluk suaminya dari belakang. "Akhirnya impianmu terwujud. Manajer? Siapa sangka, ya?" Aldi melepaskan pelukan itu dengan gerakan kaku dan cepat. Ia berbalik, memandang Luna dari atas ke bawah. Senyum yang tersungging di bibirnya terasa aneh, penuh superioritas. "Tentu saja terwujud, Lun. Aku punya otak, kerja keras, dan jaringan yang bagus. Sekarang, aku sudah manajer. Kamu hanya perlu di rumah, mengurus hal-hal kecil seperti ini. Tugasmu sudah selesai." "Tugasku?" tanya Luna, alisnya sedikit mengernyit. "Ya, tugasmu sebagai istri yang suportif di masa susah. Sekarang, statusku sudah manajer. Aku butuh pendamping yang bisa mengangkat citraku, Lun. Dan kamu tetaplah di rumah. Urus rumah ini, urus dirimu. Aku tidak butuh kamu lagi terlibat dalam urusan karierku. Itu sudah bukan levelmu." Kata-kata dingin itu menghantam Luna. 8 tahun kesetiaan dan dukungan tulusnya dibalas dengan 3 kata menyakitkan, bukan levelmu. Keesokan harinya, rumah mereka kedatangan badai. Bu Ratna, ibu mertua Luna, muncul membawa koper besar, diikuti Irfan, adik ipar Aldi. "Nah, Lun, mulai sekarang, Ibu akan tinggal di sini," kata Bu Ratna, langsung duduk di sofa kesayangan Luna. "Bagaimana bisa anak ibu yang sudah jadi manajer perusahaan besar tinggal di rumah sekecil ini? Ini tidak mencerminkan statusnya. Jadi, sementara kalian mencari rumah yang lebih pantas, ibu akan mengurus rumah ini. Kamu, menantu, bantu Irfan angkat kopernya." Irfan tersenyum sinis, meletakkan kakinya ke atas meja tamu. "Gerak cepat, Mbak Luna. Aku butuh kamar yang paling bagus. Aku mau istirahat." "Tapi Bu, ini rumah kami. Kami nyaman di sini," protes Luna, mencoba tetap sopan. "Nyaman katamu?" Bu Ratna tertawa nyaring. "Wajar kamu nyaman, orang miskin memang terbiasa hidup sempit. Tapi Aldi sudah beda level." "Berhenti membantah, Luna." Tiba-tiba, suara keras Aldi menggelegar dari ambang pintu. "Ibu dan Irfan akan tinggal di sini. Kamu dengar, kan? Irfan juga sebentar lagi akan kuajak masuk ke perusahaanku. Kamu, cukup layani mereka dengan baik. Aku tidak mau dengar ada keluhan. Angkat koper itu sekarang." Sejak itu, kehidupan Luna berubah menjadi neraka. Bu Ratna selalu mengeluhkan menu makanan Luna, menyebutnya makanan orang miskin. Irfan dengan santai mengubah ruang kerja kecil Luna menjadi kamar pribadinya.
Ini tempat manajer dan calon manajer berdiskusi, Lun. Bukan tempatmu merenung tak jelas. Singkirkan barang-barangmu itu, ujar Irfan sambil menendang kotak berisi sketsa dan buku catatan Luna. Puncaknya terjadi saat Luna mendengar percakapan Aldi dan Bu Ratna di kamar sebelah. Ibu tenang saja, bisik Aldi. Semua aset yang aku kumpulkan ini akan aku sembunyikan. Luna tak perlu tahu. Dia itu hanya wanita lugu yang gampang dibohongi. Aku hanya menikahinya saat aku butuh dukungan moral. Sekarang, setelah aku jadi manajer, aku sudah tidak butuh dia lagi. Setelah ini, aku akan mencarikan alasan untuk menceraikannya, lalu kita bisa beli rumah yang pantas untuk status baruku ini. Bu Ratna menyahut senang. Bagus, Di, cepat ceraikan dia. Ibu akan carikan kamu istri yang setara. Luna itu sudah habis masa pakainya. Kata-kata itu menghantam jantung Luna. Ini bukan lagi soal rumah kecil atau makanan, ini adalah pengkhianatan jiwa. Namun, alih-alih menangis, amarah dingin mulai menjalar ke seluruh tubuh Luna. Ia mundur perlahan, air matanya menetes karena kemarahan dan tekad yang mengeras. Luna berjalan tanpa suara menuju lemari pakaian lama di sudut kamar. Ia menggeser tumpukan kain usang dan membuka brankas kecil tersembunyi yang selama ini ia kunci rapat-rapat. Dari sana, ia mengambil sebuah dokumen tebal, sertifikat saham mayoritas perusahaan tempat Aldi bekerja, dan sebuah kunci kecil yang berat. Luna duduk di tepi tempat tidur, menatap dokumen itu. Wajahnya kini tidak lagi terlihat seperti istri yang pasrah, melainkan seperti penguasa yang baru saja dibangunkan dari tidur panjangnya. Mereka semua akan menyesal, batin Luna, matanya kini berkilat tajam. Mereka tidak tahu siapa pemilik perusahaan sejati tempat Aldi bekerja. Luna bangkit, memasukkan dokumen itu ke dalam tas kecilnya. Ia akan meninggalkan rumah ini, bukan sebagai istri yang diusir, melainkan sebagai pemilik perusahaan yang sedang menyusun strategi. Malam itu, kemarahan telah menguap dari diri Luna, digantikan oleh ketenangan seorang jenderal yang siap berperang. Ia duduk di ruang tamu, menyaksikan Aldi bersiap-siap untuk pesta kecil yang ia adakan di rumah, merayakan jabatan barunya. "Kamu yakin tidak mau ikut, Lun?" tanya Aldi, menyemprotkan koloun mahal. Nadanya bukan ajakan, tapi formalitas kosong. "Aku akan menyiapkan hidangan pembuka di dapur," jawab Luna datar. Ia tidak akan merendahkan dirinya lagi dengan tampil di acara yang hanya akan menjadi panggung bagi kesombongan Aldi dan keluarganya. Tak lama, rumah itu dipenuhi suara tawa nyaring Bu Ratna dan gaya bicara sombong Irfan. Rekan-rekan kerja Aldi berdatangan, termasuk beberapa petinggi yang tidak Luna kenal. Aldi, dengan bangganya, memperkenalkan Bu Ratna sebagai sosok penting yang akan selalu mendukung karir cemerlangnya, dan Irfan sebagai calon direktur muda yang akan segera ia rekrut. Setiap kali ada yang bertanya tentang Luna, Aldi hanya menjawab singkat, "Oh, dia? Dia hanya mengurus rumah tangga. Dia sibuk di dapur." Luna mendengarnya dari balik pintu, dan kalimat itu semakin menguatkan tekadnya. Puncak kekejaman terjadi menjelang tengah malam, setelah semua tamu penting pergi. Hanya tersisa Bu Ratna, Irfan, dan Aldi di ruang tamu. Mereka minum-minum sambil tertawa keras membicarakan masa depan cerah tanpa Luna. Luna keluar dari dapur, membawa nampan berisi gelas kotor. Keheningan tiba-tiba menyelimuti mereka. "Kau beruntung, Lun," kata Bu Ratna, wajahnya memerah karena minuman. "Kau punya kesempatan terakhir melihat rumah ini sebelum kau tahu di mana posisimu yang sebenarnya." Luna menatap Aldi. "Ada apa, Mas?" tanyanya pelan. Aldi meletakkan gelasnya dengan keras di meja. Matanya tajam dan tanpa belas kasih. "Kamu lihat, Lun, aku sudah manajer. Aku akan naik terus. Aku butuh rumah yang layak, dan aku butuh istri yang sepadan dengan statusku. Dan itu, bukan kamu." Irfan terkekeh. "Mbak Luna, lihatlah dirimu. Kau hanya seorang istri biasa yang tidak punya koneksi. Sedangkan kami adalah keluarga elit. Jadi, apa maksudmu, Mas?" Luna memaksa suaranya tetap tenang, meski hatinya berdesir sakit. Aldi bangkit, berhadapan langsung dengan Luna. Ia meraih tas koper kecil yang sudah disiapkan Bu Ratna di dekat sofa. Ia melemparkannya ke kaki Luna.
Ini koper kecilmu. Ambillah. Aku sudah tidak butuh kamu lagi, Luna. Silahkan pergi. Bentaknya, suaranya dipenuhi arogansi. Aku ingin besok pagi saat aku bangun, aku tidak melihat wajah menyedihkanmu di rumah ini lagi. Kamu sudah habis masa pakaimu. Kamu hanyalah beban. Aku akan urus surat perceraian kita secepatnya. Bu Ratna tersenyum lebar. Pergilah, menantu. Carilah tempat yang cocok untuk orang sepertimu. Jangan coba-coba kembali ke sini, atau kau akan berhadapan dengan petugas keamanan. Luna menatap mata Aldi, mencari setitik penyesalan atau keraguan. Tidak ada. Hanya kebencian dan keangkuhan. Ia mengambil koper kecil itu. Ia tidak menangis, ia hanya memasang ekspresi yang sangat tenang, ekspresi yang justru membuat Aldi sedikit tidak nyaman. Baik, Mas Aldi, ucap Luna, suaranya sangat rendah. Aku akan pergi malam ini juga. Tapi ingat baik-baik kata-kataku. Kamu, Bu Ratna, dan Irfan. Kalian akan sangat menyesal karena telah mengusirku. Aldi tertawa terbahak-bahak. Penyesalan? Aku akan menyesal karena membiarkanmu tinggal terlalu lama. Sekarang, enyahlah. Luna berbalik, berjalan keluar dari rumah yang 8 tahun ia rawat. Ia berjalan di tengah malam yang dingin, koper kecil di tangan, tapi di dalam hatinya, sebuah rencana besar sudah terbentuk sempurna. Ia tidak diusir, ia membebaskan dirinya untuk melakukan serangan balik. Ia mengeluarkan ponsel, menghubungi satu-satunya orang yang ia percayai dengan rahasia terbesarnya. Pak Dedi, bisik Luna di telepon, tolong siapkan semuanya. Sekarang waktunya saya kembali. Saya baru saja diusir dari rumah oleh suami saya sendiri. Saya ingin semua aset diaktifkan, sekarang juga. Dinginnya malam tidak sebanding dengan dinginnya hati Luna. Ia berjalan menyusuri jalanan yang sepi, koper kecilnya terasa ringan di tangan, karena yang ia bawa bukanlah pakaian, melainkan tekad. Kepalanya tidak menunduk, matanya lurus ke depan, seolah melihat sebuah peta strategi yang terbentang di kegelapan. Ia telah menanggalkan identitasnya sebagai istri bodoh yang dibuang, dan mengenakan kembali jubah lamanya, pewaris utama. Tak butuh waktu lama. Setelah memanggil taksi, Luna meminta diantar ke sebuah distrik bisnis eksklusif, jauh dari perumahan sederhana yang baru saja ia tinggalkan. Ia tidak menuju hotel, melainkan sebuah gedung perkantoran mewah yang menjulang, dengan keamanan ketat 24 jam. Tujuannya adalah Dedith Associates Law Firm, firma hukum paling terkemuka di kota. Di lantai teratas, di balik pintu kayu mahoni berukir, Pak Dedi menyambutnya dengan wajah yang cemas, namun segera berubah menjadi penuh hormat. Pak Dedi adalah seorang pria parubaya dengan rambut memutih, berkacamata berbingkai emas, dan aura profesionalisme yang mutlak. Ia bukan sekadar pengacara, ia adalah tangan kanan mendiang ayah Luna dan pemegang kunci rahasia kerajaan bisnis keluarga Wijaya. Nona Luna. Pak Dedi berdiri menyambut, intonasinya berbeda, tidak lagi kasual seperti saat mereka bicara di telepon, melainkan formal dan penuh pengakuan. Saya turut berduka atas perlakuan Tuan Aldi. Duduklah. Sudah 8 tahun Anda menyembunyikan diri. Saya khawatir insiden ini akan terjadi cepat atau lambat. Luna duduk di kursi kulit mewah, menyingkirkan koper kecilnya. Saya tahu, Pak Dedi. Saya terlalu lama memberi kesempatan pada Aldi. Saya ingin melihat apakah dia bisa mencintai saya tanpa embel-embel kekayaan. Ternyata, dia hanya mencintai status yang ia pikir ia ciptakan sendiri. Sungguh ironis, gumam Pak Dedi sambil membuka save deposit box di balik lukisan dinding. Selama ini dia sibuk mendaki tangga perusahaan, padahal Anda adalah pemilik tunggal 70% saham mayoritas perusahaan itu. Sementara 30% sisanya adalah milik berbagai investor kecil, yang secara efektif membuat Wijaya Group mutlak berada di bawah kendali Anda. Luna mengangguk. Aldi dan keluarganya mengira kekayaan itu datang dari kenaikan jabatannya menjadi manajer. Mereka tidak tahu bahwa rumah yang mereka usir saya dari dalamnya, adalah rumah kontrakan yang cicilannya saya bayar dengan hasil investasi saya yang lain. Mereka mengira saya hanya wanita rumahan yang bergantung. Lalu, apa rencana Anda, Nona? Tanya Pak Dedi, menyerahkan beberapa map tebal yang tersusun rapi. Map-map itu berisi laporan keuangan,
akta kepemilikan aset, dan surat kuasa. Luna menerima map itu, mata tenangnya kini penuh perhitungan. Saya tidak ingin langsung memecatnya. Itu terlalu cepat dan kurang memuaskan. Saya ingin dia merasakan manisnya kemenangan palsu, sehingga saat saya jatuhkan, rasa sakitnya akan berkali-kali lipat. Pak Dedi tersenyum tipis, mengerti betul sifat pewaris tunggal ini. Lalu, strategi apa yang harus kita jalankan? Pertama, aktifkan aset utama dan identitas saya. Malam ini juga, saya ingin Wijaya Group tahu bahwa pemiliknya sudah kembali. Tapi jangan umumkan ke publik atau ke jajaran direksi. Hanya pada petinggi inti yang bisa kita percayai. Saya ingin Pak Dedi memastikan bahwa setiap keputusan bisnis yang diambil Aldi sebagai manajer akan menjadi pedang bermata dua baginya. Maksud Anda? Buat sebuah struktur laporan keuangan ganda, jelas Luna, otaknya bekerja cepat. Laporan yang dilihat Aldi adalah laporan yang membuatnya percaya diri berlebihan, bahwa perusahaan sedang di puncak kejayaan. Sementara, laporan yang sebenarnya, yang hanya kita ketahui, akan menunjukkan kerentanan finansial yang disebabkan oleh kenaikan biaya operasional dan beberapa investasi berisiko yang baru-baru ini ia dorong. Pak Dedi mencatat dengan cepat. Ide brilian. Kita biarkan dia mabuk kekuasaan, menggunakan aset perusahaan seolah itu miliknya, sehingga saat kita mencabutnya, dia akan dikenakan pasal berlapis, penyalahgunaan wewenang dan penggelapan dana. Terlebih, saya akan memasukkan satu klausul ke dalam kontrak kerjanya yang baru sebagai manajer, yang memungkinkan dia dipecat tanpa pesangon jika terbukti melakukan pelanggaran etika dan merugikan nama baik perusahaan. Dia pasti akan menandatanganinya dengan mata tertutup, karena saking bangganya. Lakukan itu, tegas Luna. Dan yang kedua, tentang rumah mewah. Saya ingat salah satu properti ayah saya, sebuah mansion di kawasan elit, yang sudah lama disewakan. Ah, mansion Emerald, potong Pak Dedi. Sudah lama kosong setelah penyewa terakhir pindah. Saya ingin rumah itu segera dikosongkan dan disiapkan untuk saya tempati. Saya akan menjadikannya markas strategi saya. Dan pastikan, aset rumah itu diaktifkan atas nama Luna Wijaya, bukan atas nama samaran yang selama ini saya gunakan. Luna menatap Pak Dedi dengan tatapan penuh arti. Saya ingin Bu Ratna dan Irfan merasa sangat nyaman di rumah kontrakan saya yang lama. Biarkan mereka merasa bahwa mereka telah memenangkan segalanya. Pak Dedi mengangguk serius. Ini akan membutuhkan kerja semalaman. Tim saya akan segera bergerak. Kita akan membekukan secara diam-diam semua kartu kredit dan rekening bank milik Tuan Aldi yang berasal dari tunjangan manajer, dan menggantinya dengan akun baru yang hanya dapat diakses oleh Anda. Bagus. Berarti Aldi akan terus merasa kaya, padahal uang yang ia pakai sebagian besar adalah ilusi yang kita ciptakan. Luna berdiri, mengambil dokumen akta sahamnya. Satu hal lagi, Nona Luna, ujar Pak Dedi, sebelum Luna melangkah. Jika Tuan Aldi mencoba mencari Anda, apa yang harus kami katakan? Luna tersenyum tipis. Senyum itu tidak lagi manis, melainkan tajam seperti pecahan kaca. Katakan padanya, bahwa saya telah hilang dari dunia ini. Saya tidak meninggalkan jejak. Saya sudah mati dalam hidupnya. Biarkan mereka menikmati kehampaan itu, sebelum saya muncul kembali di tempat yang paling tidak mereka duga. Luna pamit. Ia tidak pergi ke hotel, melainkan langsung menuju mansion Emerald yang kini telah dibuka oleh tim keamanan Pak Dedi. Malam itu, di dalam kemewahan yang selama ini ia hindari, Luna tidak tidur. Ia menghabiskan sisa malamnya di ruang kerja, meninjau ulang semua laporan perusahaan, mempelajari kelemahan Aldi di kantor, dan mengkaji titik keangkuhan Bu Ratna dan Irfan. Dia tidak lagi merencanakan balas dendam karena sakit hati, tapi karena keadilan. Aldi telah melanggar batas, dan sebagai pemilik sejati, Luna akan menuntut pertanggungjawaban atas pengkhianatan dan penyalahgunaan asetnya. Di saat yang sama, di rumah kecil itu, Aldi tertidur pulas dengan senyum puas, menikmati keheningan dan kebebasan yang ia dapatkan setelah mengusir istrinya. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa ia baru saja menyerahkan tahta kekayaan dan kekuasaannya sendiri kepada musuh terbesarnya, wanita yang ia anggap habis masa pakainya. Fajar menyingsing. Luna telah selesai. Ia sudah kembali menjadi Nona Wijaya. Fajar menyingsing di atas kota,
menyinari kaca-kaca Mansion Emerald yang kini menjadi markas komando Luna. Ia berdiri di balkon lantai 2, menyeruput kopi tanpa gula sambil memegang tablet yang menampilkan grafik dan data Wijaya Group. Semalam suntuk, Luna telah bekerja dengan Pak Dedi dan tim intinya, memastikan identitasnya sebagai pemilik saham mayoritas sudah diaktifasi dalam sistem, tetapi tersembunyi dari pandangan publik dan, yang terpenting, dari pandangan Aldi. Di rumah kecil yang Luna tinggalkan, pagi itu dipenuhi tawa kemenangan. Bu Ratna sedang sarapan dengan lahap, sementara Irfan sibuk mengambil alih kamar Luna yang lama. Manajer Aldi memang hebat, puji Bu Ratna sambil menyuap nasi. Baru jadi manajer, rumah sudah terasa lapang. Istri sialan itu pergi, rezeki langsung datang. Irfan, nanti kamu harus cepat-cepat masuk ke perusahaan Aldi. Kita harus menguasai semua yang ada di sana. Tenang saja, Bu, jawab Irfan, menyeringai. Aku sudah bilang ke Aldi, aku butuh posisi strategis. Sebentar lagi, semua aset perusahaan itu akan kita kendalikan. Aldi sendiri sedang di kantor. Sejak Luna pergi, ia merasa power yang ia miliki berlipat ganda. Kehadiran Bu Ratna dan Irfan justru membuatnya semakin percaya diri bahwa ia adalah sosok penting yang dihormati. Namun, di kantor, ia mulai merasakan ada yang aneh. Beberapa berkas laporan keuangan datang dengan format yang berbeda, dan ia sering diminta menandatangani beberapa dokumen yang terkesan mendesak dan sangat teknis dari bagian legal, yang semuanya disiapkan oleh tim Pak Dedi. Ini apa, Pak Dedi? Kenapa laporannya jadi rumit begini? Tanya Aldi suatu pagi, membalik-balik dokumen klausul kontrak baru untuk jabatannya. Pak Dedi, dengan wajah tenang seorang profesional, menjawab, itu hanya pembaruan sistem, Tuan Aldi. Sejak Anda menjadi manajer, tanggung jawab Anda semakin besar. Kami hanya memastikan semua klausul hukum sudah diperbarui, termasuk klausul ketenaga kerjaan, hak cipta, dan aset perusahaan. Ini hanya formalitas, demi menjaga nama baik Anda dan perusahaan. Aldi, yang hanya peduli pada status dan besaran gaji, sama sekali tidak membaca detail kecil di klausul paling bawah yang sebenarnya berisi jebakan hukum, bahwa setiap penyalahgunaan aset, atau setiap keputusan yang merugikan perusahaan, akan berujung pada pemecatan tanpa pesangon dan tuntutan hukum. Aldi dengan sombongnya mengambil pulpen emasnya. Baiklah, aku percaya pada profesionalitasmu, Pak Dedi. Tolong urus semua yang teknis. Aku sibuk mengatur strategi bisnis, kata Aldi, membubuhkan tanda tangan tanpa membaca. Di Mansion Emerald, Luna menerima laporan detail dari Pak Dedi. Kerja bagus, Pak Dedi. Perangkap hukum sudah dipasang. Sekarang, saatnya ke tahap 2, mabuk kekuasaan. Luna memerintahkan timnya untuk menyajikan laporan keuangan triwulan kepada Aldi dengan angka-angka yang dilebih-lebihkan. Laporan itu menunjukkan proyeksi keuntungan yang fantastis, jauh di atas realitas sebenarnya. Tujuannya adalah membuat Aldi terlalu percaya diri dan mengambil risiko gila. Aldi tidak akan pernah mengecek validitas angka-angka itu. Keangkuhannya akan membutakannya, ujar Luna. Dan benar saja. Begitu Aldi melihat laporan proyeksi keuntungan itu, ia merasa dirinya jenius. Ia mengadakan pertemuan darurat dengan Bu Ratna dan Irfan di rumah kontrakan Luna yang lama, yang kini telah mereka klaim sebagai milik mereka. Lihat, Bu. Irfan, seru Aldi, membanting laporan itu di meja. Angka kita fantastis. Perusahaan ini akan segera dikuasai. Aku bilang apa? Tanpa Luna, rezekiku mengalir deras. Aku manajer hebat. Bu Ratna membelalakan mata melihat angka-angka triliunan itu. Benar, Di? Ini semua berkat ibu yang mengusir istri pembawa sial itu. Sekarang, apa yang akan kamu lakukan? Aku akan bergerak cepat, jawab Aldi, matanya dipenuhi keserakahan. Aku akan membeli aset baru yang mewah, sebuah penthouse untuk Bu Ratna, mobil sport untuk Irfan, dan aku akan mengeluarkan uang muka untuk mansion di kawasan elit, yang akan aku bayar dengan dana perusahaan. Ini adalah investasi aset jangka panjang, bukan penggelapan, asalkan kita pintar memutarnya di laporan. Irfan menyeringai. Aku setuju. Aku juga sudah mengajukan proposal ke bagian HRD, untuk posisi Executive Assistant to Manager. Aku harus punya jabatan resmi untuk memuluskan semua rencana kita.
Aku sudah memeras sedikit petinggi HRD, dan dia setuju. Asalkan aku, sangat direkomendasikan, oleh manajer. Aku akan merekomendasikanmu, Irfan. Tapi ingat, semua ini harus terlihat sah dan resmi. Tidak boleh ada satupun yang tahu kalau uang ini kita gunakan untuk kepentingan pribadi. Tegas Aldi, yang ironisnya sedang merencanakan penggelapan dana secara terang-terangan. Keputusan Aldi untuk merekrut Irfan adalah kesalahan fatal berikutnya. Luna segera meminta Pak Dedi untuk menyetujui posisi Irfan di perusahaan. Dengan syarat, Irfan harus menjadi penanggung jawab langsung atas proyek pengadaan perangkat lunak baru yang sangat mahal dan rumit. Proyek ini sengaja dibuat Pak Dedi dengan persyaratan yang hampir mustahil dipenuhi, dan memiliki potensi kerugian besar jika gagal. Biarkan Irfan yang mengurus proyek itu, perintah Luna kepada Pak Dedi. Irfan akan merasa bangga karena memegang proyek besar. Tapi jika proyek itu gagal, dan pasti akan gagal karena Irfan tidak punya kompetensi, dia dan Aldi yang merekomendasikannya akan menjadi pihak yang paling bertanggung jawab secara hukum dan finansial. Sementara itu, Aldi dan Bu Ratna mulai menghabiskan dana yang mereka kira tak terbatas. Mereka membeli perhiasan mahal, furnitur mewah untuk rumah kontrakan, dan bahkan memesan mobil sport baru untuk Irfan atas nama tunjangan transportasi manajer. Kita harus terlihat kaya, Bu. Status adalah segalanya, kata Aldi pada Bu Ratna saat mereka berada di butik mewah, membeli jas desainer yang harganya setara dengan gaji Luna selama setahun. Luna menerima laporan pengeluaran Aldi setiap jam. Setiap pembelian mewah yang dilakukan Aldi, Bu Ratna, dan Irfan, dicatat rapi sebagai kerugian perusahaan yang disebabkan oleh manajer baru. Luna hanya tersenyum tipis, membiarkan suaminya menggali kuburannya sendiri dengan uangnya sendiri. Suatu sore, Pak Dedi datang ke Mensyahn dengan sebuah dokumen baru. Nona Luna, saya punya kabar baik. Tuan Aldi sudah menyetujui dan menandatangani surat pengeluaran dana besar untuk pembelian aset pribadi atas nama investasi perusahaan. Dana sudah dicairkan, dan dia merasa sangat cerdik. Namun, di saat yang sama, tim legal kita sudah menyiapkan surat peringatan, SP, pertama yang akan dikirim besok, terkait kegagalan Irfan memimpin proyek perangkat lunak yang mengakibatkan kerugian awal. Sempurna, kata Luna, melipat tangannya di dada. SP itu harus membuatnya panik, tapi tidak terlalu panik sehingga ia masih bisa menutupi kesalahannya dengan berinvestasi lebih banyak lagi, tentu saja dengan uang perusahaan. Beri dia waktu untuk berpikir bahwa dia masih bisa lolos. Biarkan dia menikmati sensasi menjadi kaya selama beberapa hari lagi. Balas dendam terbaik adalah membiarkan korban Anda terbang tinggi sebelum memotong sayapnya. Luna melirik layar, melihat foto Bu Ratna yang pamer perhiasan baru di media sosial. Di bawah foto itu, Bu Ratna menulis, "Hidup ini indah tanpa beban. Selamat tinggal masa lalu yang miskin." Luna tersenyum. Waktunya hampir tiba. Mereka akan segera tahu bahwa mereka bukan hanya mengusir seorang istri, tapi mereka telah mengusir ratu mereka sendiri. 2 hari setelah Aldi dan Irfan menerima surat peringatan, SP, terkait proyek perangkat lunak yang gagal, suasana di kantor Wijaya Group menjadi tegang. Irfan panik, sementara Aldi berusaha mati-matian menutupi kegagalan itu dengan menyuntikkan lebih banyak uang perusahaan, berharap kerugian itu bisa ditutup dengan investasi yang lebih besar. Semua sesuai dengan prediksi dan jebakan Luna melalui Pak Dedi. Pagi itu, notifikasi darurat muncul di meja semua petinggi perusahaan. Rapat Dewan Direksi dan pemegang saham luar biasa akan diadakan dalam waktu 2 jam, di ruang rapat utama lantai 20. Aldi, yang merasa dirinya adalah pusat kekuasaan, langsung menelepon Pak Dedi. "Ada apa ini, Pak Dedi? Kenapa rapat mendadak? Siapa yang memanggilnya?" "Dewan Direksi inti yang memanggil, Tuan Aldi," jawab Pak Dedi dengan suara tenang di telepon. "Ada isu krusial mengenai keberlanjutan perusahaan, terutama setelah beberapa investasi baru dan proyek manajer yang dianggap berisiko tinggi. Anda wajib hadir, Tuan. Ini akan menentukan nasib Anda." Wajah Aldi pucat. Ia merasakan ada firasat buruk. Ia buru-buru menghubungi Bu Ratna. "Bu, datang sekarang ke kantor. Ada rapat aneh. Irfan, siapkan semua datamu. Kita harus meyakinkan mereka bahwa proyek itu menguntungkan." "Ini pasti ulah Dewan Direksi yang iri padaku," perintah Aldi.
15 menit kemudian, Aldi, Bu Ratna, yang datang dengan perhiasan barunya dan pakaian yang mencolok, dan Irfan memasuki ruang rapat utama. Ruangan itu sudah penuh. Di meja bundar besar, duduk para kepala divisi utama, kepala bagian legal, Pak Dedi, dan beberapa pemegang saham kecil. Suasana hening dan mencekam. Aldi mengambil kursi di tengah, berusaha menampilkan arogansi dan kepercayaan diri palsu. Irfan duduk di sebelahnya, berkeringat dingin. Bu Ratna, meskipun tidak punya jabatan resmi, duduk di belakang Aldi, bersiap memberikan dukungan moral dan interupsi keras jika diperlukan. Rapat dibuka oleh salah satu petinggi, yang menyampaikan laporan singkat mengenai kejanggalan finansial yang terjadi dalam 2 minggu terakhir. Angka-angka kerugian yang sebenarnya mulai terkuak, menunjuk langsung pada keputusan manajer baru, Aldi. Tuan Aldi, bisakah Anda menjelaskan mengapa ada pengeluaran dana signifikan untuk pembelian aset pribadi yang dicatatkan sebagai investasi transportasi perusahaan? Tanya petinggi itu, menatap tajam. Aldi berdiri, tangannya mengepal di bawah meja. Itu adalah strategi. Saya butuh citra yang kuat untuk lobi. Itu investasi, bukan penggelapan. Proyek Irfan juga masih bisa diselamatkan. Kalian semua iri karena aku diangkat manajer, dan kalian tidak. Bu Ratna berteriak dari belakang, "Betul, anakku hebat. Kalian semua iri. Jangan coba-coba mengganggu manajer Aldi." Tepat saat ketegangan mencapai puncaknya, Pak Dedi menyentuh mikrofonnya. "Maaf, sebelum rapat ini berlanjut ke tahap investigasi, ada satu hal yang harus kita semua ketahui. Rapat ini dipanggil atas perintah pemegang saham mayoritas perusahaan." "Siapa?" potong Aldi dengan lantang. "Sejauh yang aku tahu, pemegang saham mayoritas itu adalah kumpulan investor yang tidak pernah muncul. Aku sudah melakukan kontak dengan mereka. Investor itu sudah tidak relevan, Tuan Aldi, karena pemilik sah dan pemegang kendali tunggal telah memutuskan untuk tampil." Pak Dedi memberikan kode ke pintu ganda ruang rapat. Semua mata tertuju ke pintu. Pintu ganda itu terbuka perlahan, dan seorang wanita melangkah masuk. Bukan wanita biasa. Ia mengenakan setelan jas eksklusif, rambutnya ditata rapi, dan aura yang ia bawa memenuhi ruangan dengan gravitasi kekuasaan. Wanita itu berjalan dengan langkah lambat, tenang, dan setiap mata yang memandangnya terdiam. Wajahnya yang dulunya selalu terlihat letih dan sederhana, kini memancarkan kecerdasan dan otoritas mutlak. Wajah Aldi memucat, matanya membelalak. Bu Ratna dan Irfan sontak berdiri dari kursi mereka, kaget setengah mati. "Luna?" bisik Aldi, suaranya tercekat, seolah melihat hantu yang baru saja ia usir. Luna menghentikan langkahnya tepat di sebelah kursi kepala rapat, di depan wajah Aldi. Ia menatap Aldi, Bu Ratna, dan Irfan dengan tatapan yang sangat dingin. Itu adalah tatapan seorang ratu yang melihat para pengkhianat di istananya. "Ya, ini aku, Mas Aldi," jawab Luna, suaranya tenang tapi tajam menusuk. "Wanita yang kamu sebut, sudah habis masa pakainya, dan yang kamu, sudah tidak butuhkan lagi." Bu Ratna maju, wajahnya dipenuhi kemarahan dan kebingungan. "Apa-apaan ini, Luna? Beraninya kamu masuk rapat penting seperti ini. Kamu sudah gila, ya?" Luna tidak menghiraukan Bu Ratna. Ia mengambil posisi di kursi utama, di hadapan semua petinggi. Pak Dedi dengan sigap menyerahkan dokumen tebal. "Hening," perintah Luna, suaranya yang lembut tiba-tiba menjadi magnetis dan berkuasa. "Rapat ini sah dan mutlak berada di bawah kendali saya." Ia menoleh ke arah Aldi, yang kini hanya bisa berdiri terpaku, tidak bisa berkata-kata. "Aldi, Bu Ratna, Irfan," ucap Luna. "Kalian datang ke sini dengan sombong, mengira kalian adalah penguasa baru. Kalian mengira kenaikan jabatan manajer adalah tiket kalian untuk menguasai perusahaan ini dan membuang saya." Luna mengangkat dokumen yang dipegangnya, sertifikat saham. "Biar saya perjelas satu hal. Anda, Tuan Aldi, hanya seorang manajer yang bekerja di sini selama 8 tahun. Anda, Irfan, adalah seorang eksekutif asisten baru yang belum genap sebulan. Dan Anda, Bu Ratna, adalah seorang tamu tak diundang. Sementara saya," Luna jeda, menatap lurus ke mata Aldi.
Saya adalah Luna Wijaya. Saya adalah pemilik sah perusahaan ini. Perusahaan ini adalah warisan mutlak keluarga saya, dan saya, pemegang 70% saham mayoritas yang kalian sebut, kumpulan investor yang tidak pernah muncul, itu. Ruang rapat seketika riuh, namun segera hening kembali oleh tatapan dingin Luna. Wajah Aldi benar-benar kehilangan warna. Irfan menjatuhkan map yang ia pegang. Bu Ratna, yang tadinya ingin mengamuk, kini hanya bisa ternganga. Mulutnya terbuka lebar. Kalian tidak hanya mengusir seorang istri, Mas Aldi. Kalian mengusir ratu di kerajaan kalian sendiri, lanjut Luna, dengan penekanan pada setiap kata. Luna menoleh ke Pak Dedi. Pak Dedi, saya minta Anda membacakan semua temuan legal terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Tuan Aldi dan Irfan selama 2 minggu terakhir. Dari pengeluaran dana tanpa otorisasi dewan, hingga perekrutan kerabat yang tidak kompeten, yang mengakibatkan kerugian awal pada proyek strategis. Pak Dedi mulai membaca dengan rinci, menyebutkan setiap pembelian mewah yang dilakukan Aldi, dan menyebutkannya sebagai penggelapan dana perusahaan. Setiap kata yang keluar dari mulut Pak Dedi adalah palu godam yang menghantam ego dan harapan Aldi. Aldi akhirnya menemukan suaranya, tapi hanya berupa bisikan ketakutan. Luna, ini tidak mungkin, aku tidak tahu. Tentu saja kamu tidak tahu, Mas, potong Luna, tanpa simpati. Karena keangkuhanmu membutakan matamu. Kamu terlalu sibuk melihat ke atas, hingga kamu tidak menyadari bahwa orang yang kamu injak di bawah kakimu, sebenarnya adalah orang yang memegang tali nasibmu. Keringat dingin membanjiri pelipis Aldi. Ruang rapat utama lantai 20 Wijaya Group yang tadinya menjadi lambang ambisinya, kini terasa seperti ruang interogasi. Di hadapannya, Luna, wanita yang ia usir dengan keji, duduk sebagai hakim. Sementara Bu Ratna dan Irfan berdiri membeku, wajah mereka berubah dari sombong menjadi abu-abu ketakutan. Tuan Aldi, suara Luna memecah keheningan yang mematikan. Ia mencondongkan tubuh ke depan, matanya tidak berkedip. Saya ulangi. Setiap aset yang Anda beli, setiap uang tunjangan yang Anda gunakan secara berlebihan, dan setiap keputusan yang Anda buat tanpa otorisasi dewan, semuanya adalah penggelapan dana perusahaan. Apakah Anda tahu, apa hukuman bagi seorang manajer yang melakukan penggelapan di bawah kontrak yang ia tanda tangani sendiri? Aldi mencoba berbicara, suaranya serak. Luna, sayang, aku bisa jelaskan. Aku tidak tahu kalau kamu. Berhenti memanggilku sayang. Potong Luna tajam, membuat Aldi tersentak mundur. Tidak ada lagi, sayang, di antara kita. Hanya ada pemilik perusahaan dan karyawan yang melanggar hukum. Pak Dedi, Luna menoleh pada pengacara kepercayaannya. Tolong bacakan keputusan Dewan Direksi yang baru saya sahkan. Pak Dedi berdiri, auranya tenang tapi menekan. Berdasarkan bukti penyalahgunaan wewenang dan indikasi penggelapan dana yang merugikan perusahaan, yang tercantum dalam klausul kontrak ketenagakerjaan Tuan Aldi yang baru, dengan ini diputuskan bahwa Tuan Aldi diberhentikan dengan tidak hormat, efektif saat ini juga. Segala tunjangan, termasuk mobil dinas dan kartu kredit perusahaan, dibekukan dan ditarik kembali. Ucapan itu seperti petir di siang bolong. Aldi terhuyung. Dipecat? Tidak mungkin. Aku manajer. Aku akan gugat kalian semua. Silakan, balas Luna dingin. Anda bisa menggugat perusahaan ini, yang ironisnya adalah milik saya sendiri. Pak Dedi juga akan memastikan Anda dikenakan tuntutan balik, mengingat kerugian yang Anda sebabkan, termasuk gagalnya proyek Irfan. Irfan yang sedari tadi diam, kini mulai berteriak. Tidak. Aku tidak akan dipecat. Aku kerabat manajer. Aku akan lapor ke. Anda tidak akan lapor ke siapa-siapa. Irfan, Selaluna, matanya beralih ke adik iparnya. Anda juga diberhentikan dengan tidak hormat, karena direkrut tanpa kualifikasi dan gagal total dalam proyek yang merugikan. Keamanan, Luna memberi kode. Tolong kawal Tuan Aldi dan Irfan keluar dari gedung ini, segera. 2 petugas keamanan profesional langsung mendekati Aldi dan Irfan. Aldi berusaha melawan, wajahnya dipenuhi amarah dan keputusasaan. Ini tidak akan berakhir di sini, Luna, teriak Aldi saat tangannya dipegang. Aku akan pastikan kau menyesal. Penyesalan seharusnya datang saat kamu mengusirku dari rumah kita.
balas Luna, tanpa emosi. Nikmati perjalanan keluar Anda, Mas Aldi. Karena Anda baru saja kehilangan segalanya. Sementara Aldi dan Irfan diseret keluar dari ruang rapat, Bu Ratna berlari menghampiri Luna. Air mata palsu mulai membanjiri wajahnya. Luna, sayangku, menantuku yang paling ibu cintai. Bu Ratna berlutut di kaki Luna. Tolong, jangan lakukan ini pada Aldi. Dia anakmu. Dia salah paham. Dia hanya sedang stres. Kamu tidak kasihan pada ibu? Kita ini keluarga. Ibu janji, ibu akan membelikanmu baju baru, perhiasan, apa saja. Jangan pecat anak ibu, nak. Luna menatap mertuanya dengan jijik. Jangan pernah memanggil saya, sayang, atau anakku, lagi, Bu Ratna. Keluarga? Keluarga macam apa yang mengusir dan menertawakan anggota keluarganya sendiri? Luna berbisik, suaranya rendah dan mengancam. Perhiasan yang Anda kenakan itu, Bu Ratna, itu semua dibeli Aldi menggunakan dana perusahaan. Setelah ini, tim legal akan datang ke rumah Anda untuk menyita semuanya, termasuk pakaian yang dibeli dengan uang haram itu. Bu Ratna bangkit, wajahnya kembali marah. Dasar wanita pendendam, kamu tidak akan bahagia. Saya sudah bahagia, kata Luna, berdiri tegak. Bahagia karena saya akan membersihkan sampah dari hidup saya. Keamanan, Luna memanggil petugas yang tersisa. Tolong dampingi Nyonya Ratna keluar. Dia tidak ada urusan lagi di perusahaan ini. Setelah ruang rapat benar-benar kosong kecuali para petinggi dan Pak Dedi, Luna mengeluarkan dokumen penting lainnya. Pak Dedi, kata Luna, tadi adalah akhir dari karir Aldi. Sekarang, mari kita akhiri pernikahan ini. Luna menyerahkan surat gugatan cerai yang sudah ia siapkan sejak malam ia diusir. Dokumen itu bukan sekadar gugatan cerai biasa, melainkan gugatan yang menuntut hak asuh penuh atas semua aset yang selama ini dikira Aldi sebagai harta gonogini. Pak Dedi telah memastikan bahwa semua aset penting, termasuk rumah yang mereka tinggali dulu dan investasi rahasia lainnya, tercatat atas nama Luna sebelum menikah atau dibeli dengan dana pribadinya, menjadikannya harta bawaan yang tidak bisa diganggu-gugat. Tolong segera layangkan ini, Pak Dedi, pinta Luna. Saya tidak ingin ada penundaan. Saya ingin perceraian yang cepat dan mutlak. Saya ingin dia tahu bahwa bukan hanya kekuasaannya yang hilang, tetapi juga statusnya sebagai suami saya. Pak Dedi mengangguk. Tuan Aldi sudah tidak punya uang untuk menyewa pengacara yang bagus. Nona, perceraian ini akan mulus dan mutlak, sesuai dengan tuntutan Anda. Dia akan keluar dari pernikahan ini tanpa apa-apa. Dan rumah yang kami tinggali dulu? Tanya Luna. Rumah itu akan segera saya urus pengosongannya, jawab Pak Dedi. Statusnya akan kami kembalikan sebagai aset pribadi Anda. Keluarga Aldi harus segera pergi, karena kita akan menggunakan rumah itu sebagai kantor operasional sementara Anda selama proses transisi. Luna melihat keluar jendela, ke arah kota metropolitan yang luas. Ia tidak lagi melihat rumah kecil itu, melainkan masa depan yang terbebas dari pengkhianatan. Keputusan yang ia buat barusan terasa berat, tetapi benar. Ia telah membuang bukan hanya seorang suami, tetapi juga parasit yang menggerogoti hidupnya. Satu hal lagi, Pak Dedi, kata Luna, suaranya kini kembali tenang dan profesional. Saya ingin Anda menyiapkan tim untuk menelusuri semua rekening bank yang selama ini digunakan Aldi, terutama yang ia buka setelah jadi manajer. Saya ingin memastikan setiap rupiah perusahaan yang ia salah gunakan dikembalikan, dan sisanya saya ingin digunakan untuk tunjangan kesejahteraan karyawan yang memang pantas menerimanya. Luna berdiri. Hari itu, ia tidak hanya membersihkan perusahaan dari manajer korup, ia juga membersihkan hatinya dari sisa-sisa cinta yang sia-sia. Siang itu, udara di kota terasa dingin, mencerminkan nasib dingin yang akan menimpa Aldi, Bu Ratna, dan Irfan. Di Mansion Emerald, Luna duduk bersama Pak Dedi dan tim legalnya, meninjau ulang daftar aset yang dibeli Aldi dan keluarganya menggunakan dana perusahaan, serta memastikan semua prosedur penyitaan berjalan sesuai hukum yang berlaku. Semua sudah terverifikasi, Nona Luna, lapor Pak Dedi. Kami telah membekukan semua rekening bank Tuan Aldi yang berasal dari tunjangan manajer, dan kartu kredit perusahaan telah dinonaktifkan. Mobil mewah yang dibeli untuk Irfan atas nama
tunjangan transportasi, mobil dinas Aldi, dan semua barang elektronik yang dicatat sebagai aset kantor akan kami tarik dalam 2 jam ke depan. Dan perhiasan serta furnitur yang dibeli Bu Ratna? Tanya Luna. Itu sedikit rumit karena pembeliannya atas nama pribadi. Jelas Pak Dedi. Namun, karena pembayarannya jelas menggunakan dana yang masuk rekening Tuan Aldi setelah terjadi penggelapan, kami akan menyitanya sebagai barang bukti tuntutan kerugian. Kami akan menindaklanjuti dengan surat pengosongan rumah segera setelah itu. Luna mengangguk. Puas? Ia tidak ingin melihat mereka jatuh miskin dalam sekejap. Ia ingin melihat mereka jatuh perlahan karena kesombongan mereka. Sementara itu, di rumah kecil yang dulu Luna tinggali, suasana dipenuhi kepanikan yang brutal. Aldi baru saja pulang setelah diusir dari kantor, wajahnya merah padam. Ia mencoba menghubungi bank, tetapi semua kartu dan rekeningnya berstatus diblokir. Ini pasti ulah wanita gila itu. Si Luna, teriak Aldi, menendang sofa yang baru mereka beli. Aku akan bunuh dia. Jangan panik, Di, kita masih punya aset. Mobilmu, rumah ini, seru Bu Ratna, meskipun ia juga terlihat panik. Ia buru-buru menyembunyikan perhiasan barunya di bawah kasur. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar di pintu. Irfan yang membukanya, mendapati 2 pria tegap berseragam, diikuti beberapa petugas dari tim legal Pak Dedi. Selamat siang, kami dari Dedith Associates. Kami datang untuk menyita aset-aset yang dibeli menggunakan dana ilegal milik Wijaya Group, kata salah satu petugas legal dengan tenang, sambil menyodorkan surat perintah penyitaan yang sudah ditandatangani pengadilan. Apa-apaan ini? Kalian tidak berhak, teriak Aldi, menghalangi pintu. Kami memiliki surat kuasa penuh dari pemilik perusahaan, jawab petugas itu. Tolong serahkan kunci mobil Anda, Tuan Aldi, dan mobil sport yang baru dibeli atas nama saudara Anda. Bu Ratna menjerit histeris. Mobil kami. Kalian tidak bisa. Itu hadiah untuk anakku. Pergi kalian. Namun, teriakannya sia-sia. Dalam waktu setengah jam, petugas itu berhasil membawa pergi mobil dinas Aldi dan mobil sport baru Irfan. Mereka juga menyita televisi layar datar, laptop gaming Irfan, dan beberapa perabot rumah tangga mewah yang baru dibeli. Bu Ratna bahkan sempat bergumul dengan petugas saat mereka mencoba mengambil patung keramik mahal yang ia banggakan. Dasar penjahat. Luna, kau wanita iblis, teriak Bu Ratna, menjambak rambutnya sendiri. Kehilangan aset bergerak itu sudah menyakitkan. Tetapi pukulan terberat datang keesokan paginya. Pagi itu, saat Aldi sedang mencoba meminjam uang dari tetangga, sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan rumah. Keluarlah Pak Dedi, diikuti beberapa petugas pengamanan dan seorang notaris. Aldi, yang melihat Pak Dedi, langsung maju dengan marah. Kau, pengacara sialan, kau yang menjebakku. Tuan Aldi, saya hanya menjalankan tugas dari klien saya, kata Pak Dedi dengan tenang, menyodorkan sebuah amplop besar berisi surat pemberitahuan pengosongan rumah. Tujuan kami hari ini adalah untuk mengambil alih rumah ini secara penuh, karena rumah ini tercatat sebagai aset pribadi Nona Luna yang selama ini disamarkan sebagai investasi. Anda dan keluarga harus mengosongkan rumah ini dalam waktu 1 jam. Aldi membaca dokumen itu, matanya membelalak tak percaya. Aset Luna? Mustahil. Rumah ini, aku yang mencarinya. Aku yang membayarnya. Tuan Aldi, mohon jangan membuat keributan, sela notaris itu. Kami memiliki bukti transfer dan akta kepemilikan. Dana pembelian rumah ini, sejak awal, berasal dari rekening dana investasi pribadi Nona Luna. Anda dan Nyonya Ratna hanya membayar biaya sewa selama ini, yang kini telah berakhir. Aldi, Bu Ratna, dan Irfan benar-benar hancur. Bukan hanya dipecat, bukan hanya disita asetnya, kini mereka tahu bahwa rumah yang mereka jadikan markas kemenangan mereka adalah milik wanita yang mereka usir. Ibu tidak mau. Ibu tidak akan pergi, teriak Bu Ratna, memeluk tiang rumah dengan erat. Ini rumah anakku. Kalian bohong. Jika Anda menolak, kami terpaksa memanggil polisi untuk tindak pengusiran paksa, ancam Pak Dedi. Dengan wajah penuh kekalahan, Bu Ratna dan Irfan akhirnya mulai mengumpulkan barang-barang mereka, yang kini hanyalah koper usang dan pakaian kotor.
Mereka tidak punya tempat tujuan. Saat mereka keluar dari pintu, mereka disambut oleh tatapan bingung dan bisik-bisik tetangga yang sedari tadi menonton drama itu. Aldi, yang tadinya dipuja sebagai manajer, kini berdiri dengan wajah hina di depan umum. Saat mereka berdiri di pinggir jalan, bingung harus kemana, sebuah mobil hitam lega meluncur dan berhenti tepat di depan mereka. Jendela mobil terbuka perlahan. Di kursi belakang, duduklah Luna. Ia tidak mengenakan jas, tetapi gaun sederhana yang elegan, namun aura di sekitarnya sangat berbeda. Ia menatap Aldi, Bu Ratna, dan Irfan. "Hai, Mas Aldi," sapa Luna, suaranya pelan dan menusuk. "Bagaimana rasanya diusir dari rumah sendiri?" Aldi maju, tangannya gemetar. "Luna, kembalikan semuanya. Aku mohon. Kita bisa bicarakan ini. Aku janji akan berubah." Luna menggeleng pelan. "Tidak ada lagi yang bisa dibicarakan, Mas. Aku sudah menemukan kebahagiaanku. Dan bagian dari kebahagiaanku adalah memastikan orang-orang jahat mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan." Luna menoleh ke Bu Ratna dan Irfan yang berdiri dengan wajah memelas. "Kalian mengira hidupku akan hancur setelah aku pergi. Tapi lihatlah, yang hancur adalah hidup kalian. Mobil sudah disita. Rumah sudah kutarik kembali. Kalian sekarang benar-benar tidak punya apa-apa. Dan rumah mewah yang kalian rencanakan untuk beli dengan uang curian dari perusahaanku." Luna tersenyum dingin. "Aku sudah menempatinya. Mansion Emerald itu, sekarang adalah markas baruku. Aku rasa, kalian tidak akan pernah lagi bisa mendekati kemewahan itu." Luna memberi kode kepada supirnya. Mobil itu melaju perlahan, meninggalkan Aldi, Bu Ratna, dan Irfan berdiri di pinggir jalan, dengan hanya sisa-sisa barang di tangan, menyaksikan kemewahan dan kekuasaan yang baru saja mereka kehilangan. Mereka benar-benar terlunta-lunta, dengan penyesalan yang baru saja dimulai. Setelah diusir dari rumah kontrakan Luna yang selama ini mereka kira milik Aldi, keluarga itu benar-benar menjadi tunawisma. Mereka terpaksa menumpang di rumah kerabat jauh Bu Ratna di pinggiran kota. Namun, sambutan yang mereka terima jauh dari kata hangat. Semua kerabat sudah mendengar kabar burung dari media sosial, dan bisik-bisik tetangga tentang kejatuhan manajer sombong dan ibunya yang tamak. "Kenapa kalian tidak bilang dari awal kalau rumah mewah yang kalian pamerkan itu punya mantan istrimu?" ketus adik Bu Ratna, sambil menatap jijik tas branded palsu yang dibawa Bu Ratna. "Dasar memalukan. Kalian hanya bisa membuat onar." Aldi, Bu Ratna, dan Irfan hidup dalam rasa malu dan penolakan. Aldi mencoba mencari pekerjaan, tetapi namanya sudah masuk daftar hitam Wijaya Group, perusahaan terbesar di sektor itu, dan rumor tentang penggelapan dan pemecatan tidak hormat sudah menyebar luas di kalangan profesional. Pintu-pintu pekerjaan yang tadinya terbuka lebar, kini tertutup rapat. "Ini semua gara-gara Luna. Wanita iblis itu menjebakku," raung Aldi suatu malam, meninju dinding. "Kita harus mendapatkan pengacara, Di," histeris Bu Ratna. "Kita lawan dia. Kita gugat harta Gonogini. Luna tidak berhak mengambil semuanya." Namun, saat Aldi mencoba menghubungi firma hukum, ia dihadapkan pada kenyataan pahit. Luna telah melayangkan gugatan cerai dan tuntutan kerugian perusahaan, yang ditangani langsung oleh Pak Dedi dan tim hukum terbaik. Tidak ada pengacara kelas atas yang berani melawan Pak Dedi, apalagi ketika Luna, sebagai Nona Wijaya, adalah klien yang memiliki sumber daya tak terbatas. Pengacara kelas bawah yang ia hubungi hanya bisa menggeleng. "Maaf, Pak Aldi. Kasus Anda terlalu lemah. Nyonya Luna punya bukti kuat bahwa semua aset utama adalah harta bawaan beliau. Dan mengenai tuntutan penggelapan perusahaan, Anda benar-benar berada di posisi yang sangat sulit." Proses perceraian pun dimulai. Aldi diwajibkan hadir di pengadilan dalam keadaan yang sangat memalukan. Ia datang dengan pakaian seadanya, wajahnya terlihat kusam dan lelah. Di sisi lain, Luna hadir dengan aura yang berbeda. Ia tidak datang sebagai istri yang menuntut balasan, melainkan sebagai seorang CEO yang menuntut keadilan. Ia ditemani Pak Dedi dan tim legal, yang membawa tumpukan dokumen tebal berisi bukti-bukti valid. Ruang sidang menjadi saksi betapa telitinya Luna menyembunyikan asetnya selama ini. Dokumen demi dokumen dibacakan, membuktikan bahwa rumah yang ditinggali, rekening investasi,
hingga cicilan mobil lama, semuanya berasal dari dana trust fund milik Luna yang terpisah. Aldi tidak memiliki klaim sedikitpun atas harta yang ia sangka adalah hasil jerih payahnya selama menikah. Majelis Hakim yang terhormat, ujar Pak Dedi dengan suara tegas, kami menuntut perceraian mutlak dan pembebanan biaya kerugian yang dialami Wijaya Group atas tindakan mantan manajer Aldi. Klien kami, Nyonya Luna, hanya meminta agar status pernikahannya segera diselesaikan dan kehidupannya dibersihkan dari intervensi pihak-pihak yang telah menyalahgunakan kepercayaan beliau. Aldi mencoba membela diri. Yang mulia, saya mohon. Saya masih mencintai Luna. Saya hanya hilaf. Kami bisa rujuk. Saya janji akan menjadi suami yang lebih baik. Hakim menatap Aldi dengan ekspresi kasihan bercampur muak. Tuan Aldi, gugatan Nyonya Luna tidak hanya didasarkan pada ketidakcocokan, tetapi pada bukti pengkhianatan, pengusiran, dan penyalahgunaan wewenang. Pengadilan menemukan semua bukti valid. Perceraian ini dikabulkan, dan harta gonogini yang Anda klaim adalah murni harta bawaan Nyonya Luna. Putusan itu seperti vonis mati bagi Aldi. Ia keluar dari ruang sidang bukan hanya sebagai pengangguran, tetapi juga sebagai mantan suami yang ditinggalkan tanpa apa-apa. Kabar buruk tidak berhenti di situ. Skandal manajer Aldi dan pemilik perusahaan yang diusir menjadi viral di media sosial. Bu Ratna dan Irfan, yang tadinya suka pamer di platform tersebut, kini menjadi sasaran buli dan caci maki warganet. Foto-foto mereka saat pamer perhiasan dan mobil mewah yang kini disita, bertebaran di mana-mana sebagai contoh orang kaya baru yang berakhir mengenaskan. Tekanan sosial dan finansial membuat Bu Ratna jatuh sakit. Ia harus dirawat di rumah sakit umum dengan fasilitas seadanya, karena mereka tidak mampu lagi membayar asuransi kesehatan yang bagus. Aldi dan Irfan terpaksa bergantian menjaga Bu Ratna, sambil menghadapi tatapan menghina dari kerabat yang kini benar-benar menjauh. Ibu tidak kuat, lirih Bu Ratna, tangannya menggenggam tangan Aldi yang kasar karena pekerjaan serabutan yang ia coba lakukan. Tolong, temui Luna lagi. Minta ampun. Ibu tidak sanggup hidup seperti ini. Kita sudah salah. Kita terlalu sombong. Kata-kata Bu Ratna meresap dalam hati Aldi, namun bukan penyesalan tulus yang muncul, melainkan penyesalan karena kehilangan kemewahan. Ia merindukan rumah bagus, mobil, dan kekuasaan yang dulu ia nikmati. Ia memutuskan untuk melakukan upaya terakhir. Aldi mencari tahu kantor baru Luna, Mansion Emerald. Ia datang ke gerbang megah itu, berpenampilan lusuh dan penuh keputusasaan. Satpam di gerbang menahannya. Ada keperluan apa, Tuan? Saya ingin bertemu Luna. Saya mantan suaminya, teriak Aldi. Dari dalam pos keamanan, Pak Dedi keluar. Ia menatap Aldi dengan tatapan datar. Nyonya Luna tidak ingin bertemu dengan Anda, Tuan Aldi. Segala urusan Anda sudah selesai di pengadilan. Tolong, Pak Dedi. Saya mohon. Sampaikan pada Luna, saya minta maaf. Saya ingin bekerja di perusahaannya lagi, sebagai apa saja. Saya akan melakukan apapun. Pinta Aldi, suaranya putus asa. Anda datang bukan untuk minta maaf, Tuan Aldi, balas Pak Dedi tenang. Anda datang karena Anda lapar. Nyonya Luna sudah tahu motif Anda. Beliau sudah memulai kehidupan yang baru, dan Anda tidak termasuk di dalamnya. Pak Dedi memberi kode kepada Satpam. Pagar gerbang tertutup perlahan, seolah menutup babak hidup Aldi secara permanen. Aldi berdiri di luar pagar, menatap mansion mewah yang seolah mengejek penderitaannya. Luna sedang berada di dalam mansion itu, melihat semua kejadian di gerbang melalui monitor CCTV. Ia melihat raut wajah mantan suaminya, dan ia tidak merasakan kemenangan, melainkan hanya rasa lega yang mendalam. Kebenciannya telah hilang, digantikan oleh pemahaman bahwa ia telah mengambil keputusan yang benar. Ia tidak lagi melihat Aldi sebagai suami, tetapi sebagai pelajaran mahal dalam hidupnya. Ia telah membersihkan panggungnya sendiri untuk memulai kehidupan baru. Setahun telah berlalu sejak Luna secara resmi menjabat sebagai CEO Wijaya Group. Mansion Emerald tidak lagi hanya menjadi markas strategi, tetapi telah bertransformasi menjadi rumah yang penuh ketenangan dan pusat kekuasaan yang elegan. Luna, dengan kecerdasan dan visi bisnisnya yang selama ini tersembunyi, membawa perusahaan itu ke level yang belum pernah dicapai oleh ayahnya maupun para direksi sebelumnya.
Di bawah kepemimpinannya, Wijaya Group melakukan diversifikasi besar-besaran, tidak hanya fokus pada bisnis lama, tetapi juga merambah ke sektor teknologi dan energi terbarukan. Luna tidak bekerja untuk membalas dendam. Ia bekerja untuk membuktikan kapasitas dirinya sendiri. Karyawan yang dulu hanya menghormati Aldi karena jabatannya, kini benar-benar memuja Luna karena integritas, keadilan, dan ketenangan yang ia bawa di tengah badai bisnis. Pak Dedi, yang kini diangkat menjadi Chief Legal Officer, tersenyum saat melihat Luna memimpin rapat dewan direksi. Nona Luna, perusahaan kita sudah naik 200% dalam valuasi aset tahun ini. Anda tidak hanya menyelamatkan perusahaan, Anda membuatnya terbang, pujinya suatu sore. Itu karena saya tidak perlu membuang energi untuk mengurus drama di rumah. Pak Dedi, balas Luna, tersenyum kecil. Ia kini tampil di sampul majalah bisnis terkemuka, diakui sebagai salah satu pengusaha wanita paling berpengaruh di Asia. Ia telah sepenuhnya menghapus identitasnya yang lama sebagai istri rumahan yang lugu. Di sisi lain kota, kehidupan Aldi, Bu Ratna, dan Irfan adalah cerminan neraka dunia. Setelah Bu Ratna keluar dari rumah sakit, mereka pindah ke sebuah kontrakan kumuh di gang sempit. Status sosial mereka hilang sepenuhnya. Aldi, yang hanya memiliki keahlian manajemen tingkat menengah, tidak bisa mendapatkan pekerjaan bagus. Setiap pintu yang ia ketuk, selalu menyebut nama Wijaya Group dan skandal penggelapan dana. Ia akhirnya terpaksa bekerja sebagai buruh harian, dengan bayaran yang hanya cukup untuk makan. Irfan, yang tidak memiliki keahlian selain bermalas-malasan, menjadi sangat tertekan. Ia kecanduan bermain game di warung internet karena tidak mampu membeli laptop lagi, menghabiskan sisa uang Bu Ratna untuk kuota dan rokok. Penderitaan Bu Ratna adalah yang paling menyakitkan. Ia tidak bisa menerima kejatuhannya. Ia menjadi sering sakit-sakitan dan mentalnya terganggu. Setiap melihat berita di televisi tentang kesuksesan Luna dan wajahnya yang terpampang sebagai CEO, Bu Ratna akan berteriak histeris, menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu sombong. Suatu hari, Aldi melihat wawancara eksklusif Luna di TV butut warung makan. Luna berbicara tentang pentingnya integritas, dukungan tulus, dan bagaimana ia menemukan kekuatan setelah dibuang oleh orang terdekat. Aldi mendengarkan setiap kata, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan penyesalan yang tulus, bukan hanya karena kehilangan harta, melainkan karena ia benar-benar telah menghancurkan wanita yang mencintainya. Aldi ingat bagaimana Luna selalu menunggunya pulang dengan senyum, bagaimana Luna rela tidak membeli baju baru demi membelikan dasi yang bagus untuknya, dan bagaimana Luna bekerja sampingan diam-diam untuk melunasi cicilan rumah. Ia menyadari bahwa kekayaan sejati Luna bukanlah saham, tetapi cinta dan kesetiaan yang telah ia injak-injak. Aku benar-benar brengsek, bisik Aldi, air mata mengalir di wajahnya yang kotor. Penyesalan karena kehilangan uang adalah hal yang wajar. Penyesalan karena menghancurkan hati yang tulus adalah kehancuran jiwa. Malam harinya, Aldi memutuskan untuk melakukan upaya terakhir, bukan untuk meminta uang, tetapi untuk menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf yang sepenuhnya tulus. Ia tahu, Luna tidak akan menerimanya kembali, tetapi ia perlu membersihkan jiwanya. Ia menulis surat panjang. Surat itu berisi pengakuan jujur bahwa kesombongan, Bu Ratna, dan Irfan telah membutakannya. Ia mengakui bahwa Luna adalah wanita terbaik yang pernah ia miliki, dan bahwa kejatuhannya adalah hukuman yang setimpal atas keangkuhan dan pengkhianatannya. Ia tidak meminta dikembalikan, ia hanya meminta maaf yang tulus atas pengusiran kejam malam itu. Aldi tahu, ia tidak akan bisa mengirimkannya langsung. Ia tidak punya alamat kantor Luna. Ia hanya bisa mengirimkannya melalui pos dan berharap Pak Dedi yang akan menerimanya. Beberapa hari kemudian, surat itu sampai di meja Pak Dedi. Pak Dedi membacanya dengan skeptis. Ia tahu Aldi sering mencoba cara licik. Namun, membaca detail emosional dan pengakuan dosa yang mendalam itu, Pak Dedi merasa surat kali ini berbeda. Ia membawa surat itu ke Mansion Emerald. Nona Luna, ini dari Tuan Aldi. Dia tidak meminta aset. Dia hanya meminta maaf dan mengakui kesalahannya secara total. Luna mengambil surat itu. Ini adalah pertama kalinya ia membaca tulisan tangan Aldi setelah sekian lama. Ia membacanya pelan-pelan. Air matanya menetes, bukan karena sakit hati yang lama, tetapi karena melihat kehancuran total mantan suaminya. Dia benar-benar hancur,
Pak Dedi, kata Luna, melipat surat itu. Dia tidak menyesali uang yang hilang, dia menyesali hati yang dia buang. Tapi penyesalan itu, seberapapun tulusnya, tidak bisa mengubah masa lalu. Apakah Anda akan membalasnya, Nona? Luna menggeleng. Tidak. Memberi balasan adalah bagian dari masa lalu. Masa depan saya adalah membangun. Saya tidak akan membalas. Saya hanya akan memaafkan, karena itu membebaskan saya, bukan dia. Luna tidak membalas surat itu. Ia memilih untuk tetap diam. Kehidupan baru dan kebahagiaannya adalah jawaban terbaik. Di matanya, Aldi sudah mendapatkan hukuman yang setimpal. Sementara Luna sibuk mempersiapkan peluncuran proyek terbarunya yang menjanjikan, Aldi menerima kabar buruk terakhir. Irfan, yang merasa depresi karena selalu dibebani pekerjaan serabutan dan dihina oleh kerabat, memutuskan untuk pergi dari kontrakan. Ia hanya meninggalkan catatan singkat, mengatakan ia tidak sanggup lagi hidup dalam bayang-bayang kegagalan. Keluarga Aldi benar-benar terpecah. Bu Ratna, yang kesehatannya memburuk, harus dirawat di panti jompo yang sederhana, karena Aldi tidak mampu merawatnya sendirian. Aldi berdiri sendirian di kontrakan kumuh itu. Ia menatap dinding yang retak, dan ia menyadari kebenaran mutlak. Ia telah memilih kekuasaan palsu daripada cinta sejati, dan kini ia kehilangan keduanya. Penyesalan itu datang terlambat. Luna sudah terbang tinggi, jauh di luar jangkauannya, dan ia ditinggalkan di puing-puing kesombongannya sendiri. 3 tahun telah berlalu sejak Luna melangkah keluar dari pengkhianatan dan kembali menjadi Nona Wijaya seutuhnya. Wajahnya yang bersinar kini menghiasi halaman majalah Forbes Asia, didampingi judul, "Dari istri rumahan yang dibuang menjadi ratu bisnis global." Ia tidak hanya memimpin Wijaya Group, ia mengubahnya menjadi sebuah konglomerat yang menaungi yayasan amal besar, berfokus pada pemberdayaan perempuan dan bantuan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Luna berdiri di Mansion Emerald, bukan sebagai CEO yang sibuk, tetapi sebagai seorang wanita yang benar-benar damai. Ia telah memaafkan Aldi, Bu Ratna, dan Irfan, karena ia mengerti bahwa kemarahan adalah tali yang mengikatnya pada masa lalu. Pembebasan sejati datang dari rasa ikhlas. Pak Dedi, kini sahabat karib dan rekan bisnis terdekatnya, mendekati Luna. Nona Luna, hari ini adalah perayaan ulang tahun Wijaya Group yang ke-30. Anda akan berpidato di hadapan ribuan karyawan dan petinggi negara. 30 tahun, ya, gumam Luna, tersenyum. Dulu, saya hanya istri yang menyiapkan sup buntut untuk merayakan kenaikan jabatan manajer. Sekarang, kita merayakan kerja keras ribuan orang. Di tengah pesta perayaan, yang disiarkan secara langsung di televisi nasional, Luna melangkah ke panggung. Ribuan pasang mata menatapnya. Ia tidak membahas bisnis, ia membahas perjalanan hidup. Ia berbicara tentang pentingnya nilai diri. Dulu, ujar Luna di mikrofon, suaranya lembut namun menggema, saya membiarkan orang lain mendefinisikan siapa saya. Saya dikira lemah, bodoh, dan tidak layak. Saya bahkan diusir dari rumah yang saya cintai. Tapi malam ini, saya berdiri di sini untuk mengatakan bahwa nilai diri Anda tidak ditentukan oleh orang lain. Jangan biarkan label yang mereka berikan membatasi potensi Anda. Pidato itu menyentuh hati banyak orang, termasuk 3 orang di sebuah kontrakan kumuh yang menonton siaran itu di televisi tua yang buram. Sementara Aldi bekerja keras sebagai kuli bangunan, ia sesekali melihat berita tentang Luna di televisi toko elektronik. Ia tidak lagi marah, hanya merasa malu yang tak terperi. Penyesalannya sudah berubah menjadi penerimaan diri atas hukuman yang ia terima. Pada suatu pagi yang dingin, Aldi datang ke gerbang Mansion Emerald untuk terakhir kalinya. Kali ini, ia tidak membawa amarah atau permintaan. Ia hanya membawa sebuket bunga Edelweiss layu yang ia petik di pinggir jalan. Pak Dedi yang menyambutnya. Saya tahu Nona Luna tidak akan mau bertemu, kata Aldi, suaranya parau. Saya hanya ingin Pak Dedi menyampaikan ini. Saya minta maaf, Pak, bukan hanya pada Luna, tapi pada perusahaan dan pada diri saya sendiri, karena sudah jadi manusia sombong. Sampaikan padanya, saya sudah menemukan damai saya di pekerjaan halal ini, dan saya doakan dia bahagia. Saya sudah benar-benar ikhlas. Pak Dedi melihat ketulusan di mata Aldi. Ia mengambil bunga itu. Akan saya sampaikan,
Tuan Aldi. Semoga Anda juga menemukan ketenangan. Luna tidak pernah tahu tentang bunga itu. Pak Dedi tidak pernah memberikannya. Ia hanya menyampaikan pesan ketulusan Aldi. Luna hanya tersenyum, merasakan beban di masa lalunya kini telah sepenuhnya terangkat. Beberapa bulan kemudian, Luna mengambil keputusan yang mengejutkan. Ia mendirikan sebuah unit bantuan hukum gratis di bawah yayasan perusahaannya, dikelola sepenuhnya oleh Pak Dedi. Unit ini bertujuan membantu wanita yang diintimidasi atau diceraikan secara tidak adil untuk mendapatkan kembali hak-hak mereka. Itu adalah cara Luna untuk memastikan tidak ada lagi wanita yang mengalami nasib seperti dirinya, meskipun mereka tidak memiliki kekayaan yang tersembunyi. Ia telah menemukan pasangan yang tulus dan menghargainya. Seorang pria profesional yang mengagumi Luna karena kecerdasan dan kebaikannya, bukan karena kekayaannya. Mereka memulai hidup baru yang dipenuhi rasa saling menghargai. Irfan akhirnya kembali ke kampung halamannya, bekerja di perkebunan keluarga, jauh dari kehidupan glamor yang pernah ia impikan. Ia hidup sederhana, mulai belajar menghargai keringatnya sendiri. Sementara Bu Ratna, setelah kesehatan mentalnya stabil, memutuskan untuk meninggalkan panti jompo dan tinggal di desa, mencari ketenangan. Ia mengirimkan kartu pos singkat kepada Aldi, berisi permintaan maaf. Ia berjanji akan menjalani sisa hidupnya dengan rendah hati. Dan Aldi, ia tetap bekerja keras, membangun kembali hidupnya dari nol dengan keringat. Ia tahu, ia tidak akan pernah kaya lagi, tetapi ia menemukan martabat dalam pekerjaan kasarnya. Ia sering melihat berita tentang Luna, dan setiap kali ia melihatnya, ia tersenyum, mengakui kekalahan mutlaknya, dan bersyukur atas pelajaran mahal yang telah menyelamatkan jiwanya. Luna berhasil mendapatkan segalanya, karir, harta, cinta, dan yang paling penting, kedamaian. Kisah pengusiran itu menjadi pemicu, bukan akhir dari dirinya. Jangan pernah meremehkan seseorang, terutama yang terlihat diam dan sederhana. Nilai seseorang tidak ditentukan oleh statusnya saat ini, melainkan oleh integritas dan potensi yang ia miliki. Pengkhianatan mungkin menyakitkan, tetapi itu adalah awal dari kebangkitan Anda yang sesungguhnya.